Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang suspensi. Dalam kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu saya Siti Humaisarah, dan kawan saya Putri Rahayu, Taufik Kamil, Silviana, Ismi Mauliza, dan Dani Rizky, Firda Putri, Alimuna, dan Ulfia Safira. Kami akan menjelaskan beberapa yang menjelaskan tentang suspensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muria ingin menjelaskan tentang suspensi. Suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu satu fase kontinu dan fase luar. Umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut. Dengan kata lain, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut atau pendispersi dan zat yang dilarutkan atau terdispersi, tetapi terdispersi seluruhnya dalam fase kontinu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu Adrian ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara membedakan suspensi yang baik atau tidak. Suspensi yang baik, salah satu cirinya adalah sediaan ini akan mudah terdispersi kembali setelah dilakukan pengocokan. Apabila dalam sediaan suspensi terdapat endapan yang sukar terdispersi kembali, bisa jadi karena sediaan itu sudah kadaluarsa, sehingga suspensi ini sudah tidak layak untuk digunakan. Sediaan suspensi dapat rusak pula karena penyimpanan yang tidak tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh suspensi. Suspensi oral, ada 3 contoh suspensi. Yang pertama, suspensi oral. Suspensi oral sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dengan yang ditunjukkan untuk pengguna oral. Contohnya seperti suspensi kloramefinikol dan suspensi rifampicin. Dan yang kedua, suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Contohnya seperti Caladin lotion. Dan yang ketiga adalah suspensi ophthalmic. Suspensi ophthalmic adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan untuk penggunaan pada mata. Contohnya seperti suspensi neomisin dan polimisin B-silfas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viana akan melanjutkan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ada faktor suhu, di mana tegangan permukaan dan kebanyakan cairan turun hampir secara linear dengan naiknya temperatur, yaitu dengan naiknya energi kinetik dari molekul tersebut. Yang kedua ada faktor zat terlarut, di mana tegangan permukaan dipengaruhi oleh adanya zat terlarut dalam suatu cairan. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan. Nah, sehingga tegangnya permukaan akan bertambah besar. Selanjutnya ada faktor surfaktan, di mana faktor surfaktan itu adalah suatu zat yang bersifat aktif di permukaan yang dapat menurunkan tegangan antar muka. Nah, yaitu minyak, seperti minyak ataupun air. Nah, yang terakhir ada faktor jenis cairan, yaitu pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antara molekul besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Nah, sebaliknya pada cairan seperti bensin, karena gaya tarik antara molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Nah, itu adalah penjelasan dari faktor-faktor yang harus diperhatikan. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh sediaan suspensi. Sediaan suspensi ada dalam 5 jenis. Pertama ada sediaan suspensi dalam bentuk oral.
Yang kedua ada dalam suspensi topikal, ketiga ada suspensi parenteral, yang keempat ada suspensi nasal, yang kelima ada suspensi optalmik. Selanjutnya ada jenis-jenis suspensi. Jenis-jenis suspensi ada 6. 1. Suspensi oral merupakan sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk pemakaian oral. Yang kedua ada suspensi topikal, merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga ada suspensi tetes telinga, merupakan sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang digunakan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat ada suspensi optalmik, merupakan sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima ada suspensi untuk injeksi, merupakan sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Yang keenam ada suspensi untuk injeksi terkonstitusi, merupakan sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril. Setelah penambahan bahan yang sesuai. Konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan termasuk tegangan, muka dan adsorpsi pada permukaan larutan. Zat terlarut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan muka karena mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Begitupun sebaliknya. Cara menstabilkan suspensi adalah dengan memperkecil ukuran partikel, menambah viskositas, kekentalan cairan, mengatur konsentrasi jumlah partikel dan menjaga homogenitas partikel. Pada pembuatan suspensi dikenal dua macam sistem, yaitu sistem deflokulasi dan sistem flokulasi. Suspensi merupakan bentuk sediaan yang heterogen, di mana yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur, namun ditambahkan dengan suatu bahan yang disebut sebagai surfaktan. Meskipun tidak bercampur secara molekuler atau secara larut, bentuk sediaan ini memberikan beberapa keuntungan yang tidak diberikan oleh bentuk sediaan yang lainnya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu bahan pensuspensi atau suspending agent, berfungsi sebagai bahan pengental, umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidrokoloid. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pensuspensi dari alam dan bahan pensuspensi sintesis. Bahan pensuspensi dari alam yang biasanya digunakan adalah jenis gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Dan yang bahan pensuspensi sintesis, derivat selulosa, termasuk golongan ini adalah metil selulosa.
karbositemetil selulosa, hidrosimetil selulosa. Golongan organik polimer yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah karbopol 934. Cara mengerjakan obat dalam suspensi 1. Contoh gom yaitu borak gliserin, merupakan antiseptik yang digunakan untuk meredakan nyeri dan luka pada rongga mulut seperti sariawan, bibir pecah-pecah, atau radang pada gusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang suspensi. Selanjutnya itu formulasi suspensi. Diameter partikel harus diatur dengan ukuran 1-50. Jika 1-50 terjadi bentuk seperti pasir, terjadi iritasi pada sediaan mata, iritasi pada injeksi. Kemudian bahan tambahan 1 dapar. Untuk menjaga derajat keasaman, gunanya untuk stabilitas bahan kimia dan bahan aktif. Yang kedua, modifikasi bahan jenis, modifikasi bobot jenis. Jika bobot jenisnya sama, maka tidak terjadi pengendapan. Bahan yang digunakan sakarosa, gliserol, propylenglycol. Yang ketiga, karigensi atau Piacipis odoris parfumers adalah jika bahan obat keseluruhan asin ditambah aprikot. Jika bahan obat atau keseluruhan pahit ditambahkan adas, coklat atau keri. Terakhir, jika bahan obat atau keseluruhan manis ditambah paniti atau aroma buah. Formulasi dan evaluasi stabilitas suspensi. Suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus dan disebarkan secara merata dalam pembawa di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Evaluasi sediaan suspensi. Penyimpanan dilakukan selama 8 minggu dan dilakukan evaluasi stabilitas fisik. Suspensi ibuprofen meliputi pemeriksaan 1. Organoleptis. Evaluasi organoleptis suspensi dilakukan dengan menilai perubahan rasa, warna, dan bau. 2. Bobot jenis. Bobot jenis Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995. Bobot jenis diukur dengan menggunakan pikrometer. Pada suhu ruang, pikrometer yang kering dan bersih ditimbang A gram, kemudian diisi dengan air yang ditimbang kembali dengan A 1 gram. Air dikeluarkan dari pikrometer dan pikrometer dibersihkan. Sediaan lalu diisikan dalam pikrometer dan ditimbang A 2 gram. Bobot jenis sediaan dihitung dengan persamaan. 3. Viskositas. Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan fisikometer Stomier. 4. Pengukuran pH ataupun Arimo dan Oduila 2015. Suspensi ibuprofen ditentukan dengan menggunakan pH meter digital. Kalibrasi alat, lalu elektroda dari pH meter digital dicelupkan ke dalam suspensi. Biarkan selama 30 detik, catat nilai pH yang muncul pada layar alat. 5. Volume sedimentasi. Suspensi ibuprofen yaitu 10 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur yang bervolume 10 ml. Kemudian biarkan tersimpan tanpa gangguan. Dan terima kasih sudah mendengar penjelasan dari kami. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Di sini kita pun sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.